pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Dan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as my father, I've known you as a friend, and I have it
of the goodness of God. Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa agar penyertaan-Mu selalu bersama kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami masalah dalam kesehatan maupun keuangan Tuhan, maupun apapun Tuhan dalam keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar serta-Mu bersama dengan mereka Tuhan, dan juga kami berdoa agar kehidupan mereka selalu Engkau jaga Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumber damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa agar penyertaan-Mu bersama kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa agar servis ini Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika Anda diberkati dengan servis ini, tolong Anda subscribe, like, share, juga follow kami di YouTube, juga di Instagram kami dan Facebook kami. Oke? Peace. Why that I want to be baptized is Because the Father asked me to get baptized. It was just the right time for me right now. Aku mau dibaptis karena aku sudah siap melayani Tuhan. I want to live a new life. I've accepted God's presence in my life and I think it's the right time for me to get baptized. Jadi bisa grow in Jesus lebih. I've been cleansed from the inside, so it's time for me to get cleansed from the outside. I want to have the power and the authority of the Holy Spirit so that I can serve the Lord even more. I just want to use this as a moment that I can reminisce sometime in the future every time I stumble upon obstacles or any kind of event in my life. You repent and God will forgive. Amen? And then you'll be baptized. It's not the baptism that is forgiving your sins. It's God's grace through Jesus that you receive through your faith in Him. You want to be baptized? Be ready to serve Jesus. You follow Jesus, whatever Jesus put in front of you, you say, thank you, Jesus, let's go. To die is a gift. To live is for Christ. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Selamat hari Minggu Gereja Online Church. Selamat datang di ibadah online kita. Guys, hari ini kita mau komunion bareng-bareng. Oke, kita mau perjamuan kudus. Jadi kalau misalnya lo belum siap-siap, santai dulu. Kita dengerin khotbah dulu. Tapi di akhir ibadah, pas kita lagi nyanyi, menyiapkan hati kita, jangan lupa ambil roti, ambil anggur atau whatever you use to substitute wine, ya kan? Dan kita lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan minta kita untuk lakukan, untuk mengingat semua yang Dia sudah lakukan buat kita. Guys, today is a special service, bukan cuma karena kita mau belajar tentang communion, but
I'm going to talk to you guys about a supercharger. Oke, kita ngomong tentang kasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjangkau semua orang, untuk memberikan akses buat semua yang belum punya akses untuk menerima kasih dan karunia Tuhan. Tapi kita belum bicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi lebih baik lagi. Karena ada superchargernya, ada sesuatu yang kalau misal kita taruh elemen itu di dalam kehidupan kita, kehidupan relationship kita, our love life, whether kita lagi kasihi Tuhan atau sesama atau orang-orang di luar sana, mau mengasihi dan mengampuni musuh kita, kalau kita mau mengasihi lebih baik lagi, sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita, ada rahasianya, ada superchargernya. Tapi sebelum kita ngomong superchargernya love, kita mau ngomong tentang garam. Oke, lo nggak usah tahu begitu banyak tentang masak, lo nggak usah belajar jadi chef untuk ngerti bahwa yang namanya garam itu dipakai di setiap kultur, di setiap negara, di setiap jenis makanan. Mau masakan Eropa, masakan Asia, mau itu bakarnya di barbecue atau di atas wajan. Kalau lo mau makanan lo lebih enak, lo mesti pakai garam. Nah, yang gue dulu nggak tahu, yang gue baru belajar adalah begini, bahwa nggak cuma di makanan yang asin atau mau bikin makanan lebih asin baru lo tambah garam. Yang gue kaget waktu gue bantuin istri gue masak kue, waktu gue bantuin istri gue masak cookie, adalah dia taruh garam di cake, di cookie, di brownie, dia taruh garam. Kalaupun nggak pas barangnya udah jadi, tapi di dalam adonannya dia tambah garam. Nah, ini yang gue belajar, karena kan Pastor Mario kan lagi belajar masak biar lebih disayang istri dan bisa mengasihi istri lebih lagi. Bahwa garam itu bukan cuma untuk bikin asin. Garam itu kita taruh supaya rasanya itu lebih beraroma, lebih berasa. Oke, it's supercharging the flavors. Jadi begitu garam itu ditaruh, semuanya yang lain jadi lebih, yang manis lebih manis, ya kan? Yang umami jadi lebih umami, yang tadinya asin jadi lebih asin, yang gurih jadi lebih gurih. It's supercharging semua resep yang ada yang udah masuk. Itu begitu garam ditambah di situ, supercharge jadi lebih berasa di mulut kita. Nah, ada juga yang kayak garam di dalam kehidupan kita, oke? Dan garam dalam relationship itu, supercharger di dalam relationship itu, di dalam sebuah hubungan kasih sayang itu adalah komitmen. Oke, sekali lagi, tolong arti. Komitmen. Kalau kamu mau lebih mengasihi istri, suami, mau lebih dikasihi oleh anak-anak, lebih mengasihi dan lebih sukses lagi dalam perusahaan dan karir kamu, makanya lo semua mesti belajar hal yang satu ini. Supercharge all those things. Supercharge semua relationship dengan apa? Komitmen. Guys, supaya tahu aja ya, gue nggak cuma bilang komitmen ini sebagai sebuah cara untuk supercharge relationship dan juga kehidupan kita. Itu gue nggak belajar dari buku, itu gue nggak belajar dari baca artikel online. Enggak, ini kita pelajari dari firman Tuhan itu sendiri. Coba kita lihat apa yang Tuhan lakukan waktu dia mau merubah kehidupan orang. Waktu Tuhan mau membawa kita to the next level. Apa yang Tuhan minta dari kita? Apa dia minta kita bangun sebuah rumah Allah yang megah? Apakah dia minta kita untuk menghafal sebuah buku? Apakah dia minta kita untuk menjual segala sesuatunya dan memberikannya ke perusahaan atau ke sekolah atau ke orang susah? Enggak. Waktu Tuhan mau memberkati kita, waktu dia mau angkat kita, yang dia minta adalah kita berkomitmen. Dia panggil dan kita komit. Coba lihat Nabi Nuh, ya kan? Dia mau berkati, dia mau selamatkan Nuh. Yang lain boleh binasa, tapi Nuh dan anak-anaknya dia mau panggil, dia mau angkat mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan panggil dan Tuhan minta dia untuk komit. Dan caranya Nuh berkomitmen tentunya apa? Membangun kapal segede bapak moyang di tengah-tengah tempat
yang nggak dekat dari laut. Ya nggak? That's right. Abraham sama juga kan? Tuhan panggil Abraham. Dan pertama kali yang dia minta dari Abraham apa? Bahwa Abraham meninggalkan keluarganya. Abraham anak orang kaya. Dia jadi dari keluarga yang sukses. Papanya dan juga keluarganya punya harta di dunia ini. Tapi Tuhan bilang, I'm gonna give you more. Aku akan berkati kamu lebih lagi. Tapi apa yang aku minta daripada kamu? Keluar. Come and follow me. Komitmen. Sama juga Musa, Tuhan panggil Musa, engkau akan membebaskan umat-umatku yang jadi budak ratusan tahun di Mesir. Apa yang Tuhan minta? Musa, kamu ikut dan pergi. Iya gak sih? Guys, this is what God does. Ini yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus juga lakukan yang sama di perjanjian baru. Dia panggil siapa? Dia panggil Petrus, dia panggil Andreas, dia panggil Yakobus, ya kan? Guys, come. Stop jadi nelayan, komit, ikuti aku, tinggali hidupan nelayan ini dan jadi nelayan penjala manusia. Guys, Tuhan tuh kalau mau pakai kita, Tuhan mau berkati kita lebih lagi, Tuhan mau angkat kita lebih lagi. Bukannya kamu mesti sekolah Alkitab, bukannya kamu mesti kasih uang lebih gede lagi ke gereja. Enggak, yang dia minta adalah komitmen. Oke, dan untuk membuktikannya, sekali lagi, tadi kita udah dengar ceritanya, untuk membuktikannya di perjanjian baru kita mau baca dari kitab Roma pasalnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ulang lagi verse 1 ya. Karena itu, karena apa? Nah, saya tahu kalau nggak semua di sini ingat dari Roma pasal 1 sampai 11 tuh dia ngomong apa sih? Paulus tuh udah ngomong apa aja? Well, banyak guys. Buku Roma ini adalah salah satu theological works yang paling penting, yang paling wow, ya kan? Di yang ada di Alkitab. Dan di pasal 1 sampai 11 di situ dijelaskan bahwa Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Tapi karena kita adalah orang-orang yang berdosa, segala sesuatunya itu sudah dinodai oleh dosa dan juga sudah digenggam dan dibelenggu oleh kematian. Tapi karena Tuhan Yesus komit, dia datang walaupun kita masih berdosa, walaupun kita masih jadi musuh-musuhnya, dia datang untuk memberikan kita hidup. Dia mati supaya kita bisa hidup. Dia menjadi sebuah kutuk supaya kita bisa menerima pengampunan dan berkat. 1 sampai 11. 12 mulainya begini. Karena Tuhan sudah menciptakan, karena Tuhan sudah membebaskan, karena Tuhan sudah berkomitmen dan memberikan kita kehidupan. Dan demi kemurahan Allah, God's mercy, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Guys, agama lain, ya kan? Kalau mereka kalau mereka mau ngasih persembahan yang bahasa Ibraninya korban. Iya benar, itu Ibrani, sama bahasa Arabnya, sama bahasa Indonesianya. Kalau mau kasih korban tuh nggak ada yang hidup. Korbannya sudah mati, makanya begitu taruh di atas altarnya dibakar, dimakan, dia nggak lari-lari. Kita adalah persembahan yang hidup. Masalahnya sama persembahan yang hidup, hari ini gue naik ke altar, besok gue di rumah. Ya, understand what I'm trying to say? Ngerti ya semuanya di sini ya? Jadi persembahan yang hidup tuh kadang-kadang mau ke altar, kadang-kadang aduh Tuhan Yesus, take me, pakai aku Tuhan, gunakan segala sesuatunya dalam hidupku. Kadang-kadang, sorry ya Tuhan Yesus, lagi males nih, lagi pengen nonton. Sorry ya Tuhan Yesus, lagi bete nih, segala sesuatunya lagi nyebelin banget. Laki gue nyebelin, anak-anak gue nyebelin. Guys, persembahan yang hidup. Kadang-kadang ada di altar, kadang-kadang lari-lari. Tapi ini dia, di sini maaf ya, bukannya mau sombong sok teologi, tapi kalau kita baca bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya juga, ini kalimatnya dibilang tense-nya present continuous. Waktu Paulus Tuhan berfirman lewat Paulus, waktu Paulus mengajar dan memerintahkan, serahkanlah tubuhmu, ya kan? Mempersembahkan tubuhmu. Kata persembahkan itu untuk membawa korban itu
itu adalah present continuous. Maksudnya apa? Ya nggak cuma sehari, tapi terus-terusan. Nggak cuma waktu lo mau dibaptis, nggak cuma waktu lo berdoa minta ampun pertama kali untuk datang dan menjadi orang Kristen. Enggak. Tapi setiap hari lo mesti ambil keputusan. Apakah gue akan merubah hidup gue dengan mempersembahkan, dengan komit, sekali lagi, mengkomitkan hidup gue buat Tuhan, atau hari ini gue bakal di rumah aja, atau hari ini gue bakal di tempat tidur aja, atau hari ini gue bakal main game aja. I don't know what it is. Hari ini gue cuma mau dengerin berita aja. Hari ini gue mau hidup sesuai dengan keinginan gue. Hari ini gue mau melakukan segala sesuatunya yang gue nyaman. Gue cuma mau hidup di comfort zone gue aja. Atau setiap hari berkomitmen mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan segala sesuatunya untuk berkenan dan kudus di hadapan Allah, menjadi persembahan yang hidup. Dan kalau kita berkomitmen itu, sekali lagi, supercharged, ya kan? Ditaruh semuanya jadi Nah, ini yang dibilang verse 2. Janjinya begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Guys, lo mau sukses, lo mau jadi bapak yang lebih baik, lo mau jadi istri yang lebih baik, lo mau jadi pasangan hidup yang lebih baik, lo mau jadi yang paling sukses dalam studi, dalam karir, dan sebagainya. Ini supercharge ya, komitmen. Kenapa? Karena kalau kita komit dan kita persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, ini janji Tuhan bahwa kita itu akan diubahkan. Sekali lagi, bukan kita yang berubah, tapi Tuhan yang mengubahkan kita. It's divine passive. Di sini dikatakan diubahkan, kan pasif kan? Siapa yang berubah? Kita. Tapi apakah kita yang melakukan perubahan itu? Enggak. Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, Dia merubah pikiran kita. Pikiran kita diubahkan dan kita bisa tahu, oh, ini loh maunya Tuhan. Oh, ini loh rencana Tuhan. Oh, ini loh yang baik. Oh, ini loh yang sempurna. Ini yang layak untuk aku lakukan di dalam hidup. Guys, sekali lagi ya, kalau lo mau sukses, I know, gue udah ngomong, tapi gue mau ulangin sekali lagi. Kalau lo mau sukses dalam kehidupan lo berkeluarga, lo mau sukses dalam kehidupan lo bersama Kristus di gereja, di perusahaan, dimanapun lo ada, lo kalau mau sukses deh, lo mesti bisa mengasihi lebih lagi. You need to love better. You need to love others better, love God better, mengasihi orang di keliling kita better, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Caranya gimana? Caranya gimana? Secret ingredient, supercharger. Apa supercharger? Komitmen. Coba kita ngomong hubungan kita di dunia ini deh. Kalau lo lebih komit sama istri, lebih komit sama anak-anak di rumah, percaya, yang tadinya tuh bikin pusing, yang tadinya itu terbeban, yang tadinya itu udah gak jadi berkat lagi, tapi jadi kutuk, bisa berubah, bisa diubahkan oleh Tuhan. Karena terlalu banyak kita lari, tau gak sih? Kita tuh lari. Begitu ada masalah kita lari, di pekerjaan, di kehidupan percintaan, di kehidupan keluarga. Begitu ada masalah kita lari. Aduh, emang bukan jodoh. Ayo. Aduh, emang gue mesti kerja di tempat lain, bos gue begini, rekan-rekan gue begitu. Guru gue nih yang salah tuh, guru gue karena gue begini. Blaming, terus lari, nyalain, terus kabur. Sebagian besar orang di dunia kayak gitu. Tapi kalau kita komit, oke, gue tahu hubungan kita lagi susah hari-hari, tapi gue mau komit deh. Gue mau komit kalau kita akan selesaikan ini hari ini juga. Semua yang udah sakitin kita, semua yang kita lakukan untuk melupakan satu sama lain, ayo coba kita selesaikan sekarang. Ayo kita ampuni satu sama lain. Tapi komit, gue matiin telepon, lo juga jangan angkat semua Zoom call yang ada di komputer dan sebagainya. Enggak, komit. You and me. Mau istri lo udah marah sama lo kayak gimana, mau suami lo udah jijik sama lo kayak gimana, anak-anak lo udah bebal kayak gimana, you do that. Tapi nggak cuma sekali, present continuous, tiap
hari demi hari. Lo komit, I will sacrifice everything. Gue korbanin semuanya untuk mengasihi lebih lagi. Gue akan komit waktu gue semuanya untuk keluarga gue, untuk pasangan hidup gue. Percaya, sesusah apapun, hubungan lo akan diberkati oleh Tuhan. Dan relationship lo yang tadinya di sini terus karena ketidaksetiaan, karena ketidakpedulian, udah turun sampai sini. Kalau lo komit, Tuhan bisa angkat pelan-pelan, pergi lebih tinggi daripada yang lo pernah bayangkan. Jadi hari ini kita belajar satu hal. Kalau lo mau lebih baik lagi, mengasihi lebih baik lagi, komit. Kalau lo komit, kalau lo kasih 100%, maka Tuhan akan angkat lo. Dimanapun itu, kerja, gereja, di mana aja, Tuhan angkat. Oke? Nah, bagaimana cara menunjukkan komitmen itu? Begini caranya, ada 3 hal. Kalau yang untuk istri, untuk suami, untuk pekerjaan, ya itu carilah sendiri jawabannya, oke? Atau minta didoain aja. Di sini ada prayer button, doain dong, tolong pastor begini, tolong gereja online, kita bakal doakan. Dan kalau ada pertanyaan kita pasti jawab. Tapi hari ini kita mau fokus bagaimana caranya kita supercharge hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa lebih komit lagi untuk panggilan Tuhan di dalam hidup kita. 3 hal. Nomor 1, kita mesti komit lewat apa? Lewat baptisan. Guys, mau lo baptisnya di baptis percik, mau baptisnya baptis selam, kalau lo betul-betul serius mengikuti Kristus, lo mesti siap untuk dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nomor 2, by the way, kalau lo mau dibaptis Pastor Mario online, gereja online, gimana caranya bisa dibaptis? Sekali lagi, pakai prayer button, kontak kita, pasti kita cari gereja hamba-hamba Tuhan yang mau membaptis semua yang mendengar pesan ini. Nomor 2, kita komunion bareng, persejamuan kudus bersama. Tuhan Yesus bilang, kalau lo adalah bagian dari keluarga gue, kalau lo betul-betul mau mengikuti gue, you have to do this. Jadi habis khotbah ini, kita akan perjamuan kudus bareng. Tapi sebelum kita perjamuan kudus, mau ngomong hal yang ketiga. Hal ketiga adalah komit untuk gereja. Guys, kita adalah gereja online. Jadi emang agak aneh untuk mengkhotbahkan ini, karena mudah-mudahan Anda semua yang mendengarkan ini, Anda sudah berkomitmen di gereja masing-masing. Tapi untuk semua yang belum berkomitmen di gereja lokal, saya cuma mau bilang sekali lagi, tidak ada satupun orang Kristen dari 2000 tahun yang lalu sukses melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, menjadi orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, kalau tidak bergabung dan komit di gereja. I swear, I promise. Harus. Lo kalau nggak percaya, lo cek aja sendiri. Semua orang yang sukses melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, coba lo cek, pasti ada gerejanya. Nggak mungkin dia cuma gereja lontang-lantung. Nggak bisa. Karena untuk mau mengetahui kehendak Tuhan, tadi kita udah belajar, kita harus mempersembahkan hidup kita. Kita harus komitmen. Kalau kita nggak bisa komit sama gereja, Tuhan nggak bisa pakai kita. Oke? Ini bukan berarti kita nggak boleh kerja sama yayasan, bukan berarti kita nggak boleh punya ministry pribadi. No, gue nggak bilang itu. Tapi yang gue bilang ini, lo tetap harus berkomitmen di gereja lokal. Dan kalau Anda belum ketemu gereja lokal, hubungi kami di gereja online, dan kita pastikan Anda mempunyai sebuah komunitas di mana Anda bisa bergabung dan melayani Tuhan bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita dengarkan lagu ini, siapkan anggur dan juga siapkan roti. Mari kita lakukan perjamuan kudus bersama-sama. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity.
malam sebelum dia ditangkap, Tuhan Yesus melakukan sebuah perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dia angkat roti dan sebelum dia bagi-bagikan, dia berkata seperti ini. Inilah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Guys, this is his body given to you. Do this in remembrance of me. Maksudnya apa? Guys, Tuhan Yesus tuh udah tunjukkan komitmen kasih dan kebaikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Badannya, tubuhnya sendiri sudah mati, diberikan kepada kita. Dan kalau lo mau terima semua yang sudah diberikan, yang efek-efek yang kita terima akan pengorbanan tersebut, mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu, dia angkat cawan, dan sebelum dia bagi-bagikan, dia ngomong begini. Ini adalah darahku yang sudah kucurahkan padamu sebagai tanda perjanjian baru. Lakukan ini untuk mengingat aku. Maksudnya Tuhan Yesus apa? Guys, ini when you drink this, kalau lo minum ini, lo bilang bahwa hidup lo yang lama, it's over. Sekarang hidup yang baru, menerima rencana Tuhan di dalam hidup lo. Udah bukan ambisi lo lagi, udah bukan mau-mau lo lagi, udah bukan apa yang orang tua, teman-teman harapkan dari lo lagi. Tapi tujuan Tuhan, panggilan Tuhan, lo mau hidup di dalam hidup lo. If you're ready to do that, mari kita sama-sama minum dari cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk komitmen-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau janji sama Tuhan. Hari demi hari kami akan komit kepada-Mu. Dan kami percaya bahwa janji-Mu iya dan benar. Engkau akan ubahkan pikiran kami supaya lebih lagi kami mengerti siapa Engkau. Siapa kami di dalam kerajaan Engkau. Panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bukan cuma mau tahu, tapi kami mau hidupi dan genapi semua rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan pakai kami, pakai keluarga kami, pakai kami lebih hebat lagi, bawa kami ke tempat yang lebih tinggi lagi. Bukan karena gagah kuat kami, tapi karena kami sudah komit untuk menyerahkan hidup kami untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua percaya katakan amin. Oke guys, thank you so much. See you next week. Sekali lagi, kalau kau mau dipakai Tuhan lebih lagi, kalau kau mau mengasihi lebih baik lagi, kalau kau mau lebih sukses dalam kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, apapun itu, kehidupan karir, love better, supercharge dengan komitmen. Semakin kau berkomitmen, semakin Tuhan pakai engkau dalam kehidupanmu untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus berkati. Yes, I believe what you say of me. Oh, I believe. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.